Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama alhamdulillah pada hari ini Selasa 5 Januari 2021. Alhamdulillah, meskipun secara daring kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan kesemangatan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah dan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula tercurahkan kepada kita semua dan di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua kelas 7 baik A maupun B, pada hari ini Bapak akan memberikan materi di semester genap mata pelajaran fikih. Namun sebelumnya Bapak sampaikan bahwa meskipun pada hari ini pembelajaran secara daring, namun berharap dengan sangat mudah-mudahan di pekan kedua atau di minggu depan kita bisa belajar secara tatap muka. Dan Bapak juga mengingatkan jangan sampai lupa dengan 3M ya, ketika kita beraktivitas di luar jangan lupa melaksanakan 3M. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, jangan lupa memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan setelah kalian semua beraktivitas di luar. Jangan lupa mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita itu semua kita dijauhkan dari virus yang sedang menjadi pandemi di dunia ini. Baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi di semester genap ini, mata pelajaran fikih tentang sholat Jumat. Dewasa ini hari Jumat banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana ketika hari Jumat setelah adhan berkumandang masih banyak yang mereka sibuk dengan aktivitas-aktivitas keduniawian. Ada yang masih sibuk dengan perdagangannya, ada yang sibuk dengan urusan-urusan di kantornya dan lain sebagainya. Padahal pada hari itu adalah hari Jumat yang mana sebagai umat Islam kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu kiranya kita sebagai siswa dan sebagai siswa MTS merasa sangat prihatin sekali ya. Prihatin di mana kewajiban sholat Jumat ini hukumnya adalah fardhu ain, yang seharusnya ketika pada hari Jumat mereka semua sama seperti kita melaksanakan sholat Jumat. Karena semua, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah, pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah. Saya ulang kembali lagi. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu adalah pengertian dari sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah khutbah ya, pada waktu sholat zuhur di hari Jumat. Nah, kemudian terkait tentang hukum daripada pelaksanaan sholat Jumat ini adalah fardhu ain. Artinya kewajiban sholat Jumat yang wajib dilakukan oleh setiap individu orang Islam untuk laki-laki yang sudah baligh, sudah berakal dan sehat tentunya. Kemudian selanjutnya adalah dasar diwajibkannya sholat Jumat. Yang pertama berdasarkan pada Quran surat Al-Jum'ah ayat 9. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi
wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman yang artinya kurang lebih wallahu a'lam bishawab, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum, hal itu lebih baik buat kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Ayat anak semua, pada ayat ini Allah dengan jelas ya, dalam perintah ini Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au. Di sana ada kata-kata fas'au, maka bergegaslah. Dalam usul fikih dijelaskan ketika ada satu ayat dari firman Allah yang ayat itu adalah kata amar, kata perintah ya, maka dilalahnya ayat itu menunjukkan hukum wajib. Kita ketahui dalam ayat ini fas'au, maka bergegaslah, ini adalah fil amar ya. Maka tentunya karena ini fil amar, maka hukum dari pelaksanaan sholat Jumat adalah wajib ya. Selanjutnya ya, kemudian hadis yang kedua itu dasar hukum dari Al-Quran, yang kemudian dasar hukum dari hadis terkait tentang sholat Jumat adalah Al-Tariq bin Syihabin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun, rawahu Abu Dawud. Bahwa Tariq bin Syihab meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi bersabda gini, bahwa al-jum'atu, sholat Jumat adalah kewajiban atas setiap orang Islam, dengan berjamaah, kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah abdun mamlukun, hamba sahaya. Yang kedua imro'atun, perempuan. Yang ketiga sobiun, anak kecil. Yang terakhir au maridul, orang yang sakit. Ini hadis yang kedua. Kemudian juga ya, ini hadis selanjutnya adalah terkait tentang ancaman bagi orang-orang yang ketika pada hari Jumat tidak melaksanakan sholat Jumat sampai dengan 3 kali Jumatan tidak melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah bersabda di sini, an Abi Jadi ad-Dhamiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan min ghairi udrin taba'allahu tabaraka wa ta'ala qalbi rahmat. Abi Jadi ad-Dhamiri berkata, Rasulullah bersabda demikian, barang siapa ya tidak Jumat selama 3 kali berturut-turut ya, tahawunan, faktornya karena malas, faktornya karena menganggap enteng, menganggap ringan bahwa sholat Jumat itu tidak wajib, tidak penting, lebih penting daripada yang penting adalah berjual beli, yang penting adalah kerja. Nah ini mungkin tahawunan ya. Apa ancamannya? Dengan tanpa udzur ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Berarti sudah termasuk golongan orang yang munafik. Kemudian ya, hari Jumat ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa ya. Hari-hari yang sangat istimewa karena apa? Karena pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada hari Jumat, di antaranya bahwa ya Nabi Adam dan Siti Hawa dinikahkan pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat juga di sini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang barang siapa yang melaksanakan pada hari Jumat, maka pahala Allah akan dilipat gandakan dibandingkan pada hari-hari selain daripada hari Jumat. Sehingga dikatakan ada sebuah hadis An-Nabi Abi Lubabah Al-Badri Abdul Mangdar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul ayyam yaumul jum'ah, rawahu Ahmad. Bahwa Abi Lubabah Al-Badri Abdul Mungdir, bahwa Rasulullah bersabda sayyidul ayyam yaumul jum'ah, bahwa pemimpin hari atau rajanya hari adalah hari Jumat. Anak-anak semua kelas 7A maupun B yang Bapak hormati. Kemudian selanjutnya di kalangan umat Islam ada
sedikit perbedaan ada di antara saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Jumat itu dengan memakai adzan 1 kali. Ada juga di kita yang memakai adzan yang 2 kali. Itu sebenarnya adalah khilafiyah, perbedaan daripada para ulama, yang tentunya perbedaan khilafah ini harapannya jangan sampai membuat pertikaian apalagi sampai permusuhan. Di dalam fikih perbedaan itu adalah hal yang sangat lumrah, hal yang memang tidak bisa terjadi ya. Untuk itu kita sebagai seorang muslim ya tentunya harus bersikap arif, bijaksana untuk menyikapi perbedaan tersebut. Nah, kenapa perbedaan ini terjadi ya? Adzan 1 kali itu ya karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian adzan di satu masjid, yang mana di masjid itu melaksanakan adzan 2 kali, itu sebenarnya mengikuti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Ingat, ini harus nanti di dalam ilmu hadis ya jelaskan bahwa sahabat setelah Nabi pun itu bisa jadikan hukum ya, bisa menjadikan pedoman hukum. Kenapa? Karena pada waktu Nabi Muhammad masih hidup, jumlah umat Islam pada waktu itu masih relatif tidak terlalu banyak, sehingga cukup 1 kali. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh sahabat Abu Bakar, digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab, umat Islam juga masih belum terlalu banyak. Nah, ketika masa-masa Utsman bin Affan, umat Islam semakin banyak ya, sehingga berijtihadlah sahabat Utsman bin Affan memerintahkan sahabat untuk adzan 2 kali. Adzan yang pertama sebagai penanda bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Adzan yang kedua adalah inti daripada sholat Jumat tersebut. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan terlalu sangat terlalu berlebihan. Kita cukup saja ambil mengikuti yang pertama ataupun yang kedua. Yang jelas itu semua adalah sah-sah saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Kita ambil yang baiknya. Di sini hadisnya ada As-Sa'ib bin Yazid yaqul innal adzan yaumal jum'ati kana awwaluhu hina yajsu al-imam yaumal jum'ah 'alal minbar fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa As-Sa'ib bin Yazid berkata bahwa adzan pada Jumat awalnya itu di saat imam duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Falamma kana fi khilafati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa kasru amar Utsman yaumal jum'ah bil adzan as-salis. Kemudian di saat pada masa Khalifah Umar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para jamaah ahli Jumat itu wakatar semakin banyak ya, berjubel-jubel, masjid penuh gitu ya. Maka amar Utsman yaumul jum'ah, dan maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk azan as-salis, adzan yang 3 kali. Adzan 3 ini maksudnya ditambah dengan iqomah ya, adzan 2 kali gitu. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang positif yang dapat kita petik dari pelaksanaan sholat Jumat ini sangat banyak. Yang pertama adalah menjalin persatuan dan kerukunan sesama muslim. Sebab ketika sholat Jumat seluruh umat muslim bertemu. Jelas ya, ini momen yang mana tidak terjadi pada hari-hari biasanya. Pada hari-hari biasa umat muslim sibuk dengan urusan masing-masing. Ketika pada hari Jumat kesibukan tersebut bisa ditinggalkan, dan akhirnya pada hari Jumat mereka yang biasanya tidak bertemu bisa bertemu kembali. Ini adalah manfaat nilai positif dalam sholat Jumat. Yang kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Sebab sholat Jumat tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah. Jelas ya. Memberikan hak persamaan di dalam sholat Jumat itu ya, semuanya sama di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kewajiban yang diwajibkan pada semua hamba-hamba Allah yang Islam. Tidak dia itu miskin, tidak itu kaya, dia pejabat rakyat, semuanya adalah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini artinya apa? Adalah hak persamaan antara sesama orang Islam. Yang kedua, selalu mengingatkan kita untuk selalu bertakwa pada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Kenapa? Karena di dalam sholat Jumat di sana ada khutbah. Yang khutbah itu pada intinya adalah untuk mengingatkan manusia agar senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan syukur kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kelima, sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Yang keenam, melatih seorang untuk hidup berdisiplin.
Yang terakhir, yang ketujuh, sholat Jumat dilakukan 1 minggu sekali. Hal ini dirasakan cukup untuk melakukan komunikasi dengan sesama muslim. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait tentang sholat Jumat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, dan kita harap pertemuan berikutnya sudah kondisi normal, kita bisa belajar tatap muka. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Silakan nanti kalian menuliskan di buku masing-masing terkait hal-hal yang barusan Bapak sampaikan lewat video ini. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.